Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar bareng tentang kalkulus lanjut. Nah, dari kalkulus lanjut ini, apa sih yang akan kita bahas? Makanya tonton terus videonya hingga selesainya. Selamat menonton. Oke, pada pembelajaran kali ini saya akan mengangkat tema integral lipat 2 atas persegi panjang, dimana di sini saya akan memberi contoh soal dengan dua pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu integral Riemann dan yang kedua integral ganda atau teorema Fubini. Masuk ke contoh soal. Di sini saya beri fungsi f(x, y) sama dengan 7x kuadrat plus 3y dengan r, yaitu batasnya antara 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 dan 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 4. Hitunglah fungsi tersebut dengan dua cara. Yang pertama, tentukan jumlah Riemann. Yang kedua, tentukan dengan cara integral ganda atau teorema Fubini. Di samping soal, sudah saya beri gambar untuk memudahkan kita mengetahui seperti apa kejelasan gambar dari fungsi yang telah saya berikan. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu integral Riemann. Di sini sudah saya beri gambar dari fungsi tersebut. Saya bagi menjadi 8 partisi. Nah, seperti ini gambarnya. Dari partisi ini sudah kita ketahui sumbu x terdapat batas 0 sampai dengan 2 dan sumbu y batasnya 0 sampai dengan 4. Di sini sumbu x saya bagi menjadi 4 dengan hasil 0,5 dan sumbu y saya bagi menjadi 2 dengan hasil 2. Untuk mencari luas alas, maka kita kalikan antara 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Selanjutnya kita harus mencari tinggi. Nah, untuk mencari tinggi partisi, kita perlu melihat dari gambar sebelumnya, yaitu alas dari partisi yang kita buat dari fungsi f(x, y) sama dengan 7x kuadrat plus 3y. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat titik pusat antara partisi pertama hingga partisi ke-8 yang sudah kita buat. Nah, kita dapatkan titik pusatnya di partisi pertama yaitu 0,25 dan 1, di mana 0,25 sebagai x dan 1 sebagai y. Begitupun seterusnya hingga partisi ke-8. Sudah saya tuliskan di video ini, bisa dilihat dari partisi pertama hingga partisi ke-8. Selanjutnya, setelah kita ketahui titik pusatnya, maka kita tinggal masukkan titik pusat dari partisi 1 hingga partisi 8 ke dalam fungsi yang terdapat pada soal. Nah, kita lihat dari partisi pertama, kita masukkan ke dalam fungsi f(x, y) sama dengan 7x kuadrat plus 3y. Nah, maka jadinya f 0,25,1 sama dengan 7 dikali 0,25 kuadrat plus 3 dikali 1, hasilnya 3,4375. Selanjutnya di partisi kedua, f 0,75,1 sama dengan 7 dikali 0,75 kuadrat plus 3 dikali 1, hasilnya 6,9375. Begitupun seterusnya hingga partisi ke-8 bisa dibaca. Nah, setelah kita ketahui hasil dari ke-8 partisi ini yang sudah dimasukkan ke dalam fungsi, kita jumlah keseluruhan dari hasil tersebut. Hasilnya yaitu 121,50 atau bisa dibulatkan jadi 121,5. Oke, selanjutnya karena kita sudah mengetahui nilai dari luas alas dan tingginya, maka kita bisa mencari volume dari fungsi tersebut dengan rumus
volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, di sini terdapat rumus yang sudah saya tuliskan. Nah, pada intinya, pada rumus ini kita tinggal cari luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya tadi sudah ketemu 1 dan tingginya sudah ketemu 121,5, maka tinggal kita kalikan 1 dikali 121,5 sama dengan 121,5. Sudah ditemukan jumlah Riemann dari fungsi tersebut, yaitu 121,5. Lanjut masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu integral ganda atau teorema Fubini. Di sini integral ganda ini adalah cara mencari fungsi dengan diintegralkan secara 2 kali. Nah, di sini saya beri contoh pembahasan dengan 2 cara. Cara yang pertama bisa dilihat pada rumusnya. Ada 2 integral yang dimana integral luarnya dengan batas atas 4, batas bawah 0, dan integral dalamnya dengan batas atas 2, batas bawahnya 0 dari fungsi 7x kuadrat plus 3y dx dy. Nah, kita cari integral dalamnya dulu, yaitu 7/3 x pangkat 3 plus 3yx dengan batas atas 2, batas bawah 0, dy. Kenapa begitu? Karena diintegralkan terhadap x dulu ya. Dengan ketemu hasilnya 56/3 plus 6y. Selanjutnya, dari pengintegralan yang pertama sudah kita ketahui hasilnya. Lanjut kita integralkan untuk yang kedua. Dari integral luarnya, yaitu dengan batas atas 4, batas bawahnya 0. Tinggal dimasukkan hasil dari integral pertama, yaitu 56/3 plus 6y dy. Nah, kita integralkan dengan hasil 56/3y plus 6/2y kuadrat dengan batas atas 4, batas bawahnya 0. Dan tinggal kita masukkan semuanya, lalu kita jumlahkan, dan hasilnya ketemu 122,67. Dari cara pertama sudah kita ketahui hasilnya. Selanjutnya kita coba dengan cara yang kedua, yaitu dari cara kedua ini sama dengan cara pertama, hanya saja kita pindah posisi integralnya. Dari yang integralnya di dalam kita taruh di luar, dan yang di luar kita taruh di dalam. Begitupun dengan dx dy-nya kita pindah posisinya. Nah, jadinya di cara yang kedua ini integral pertamanya atau integral luarnya batas atasnya 2, batas bawahnya 0, dan integral dalamnya batas atasnya 4, batas bawahnya 0 dengan fungsi 7x kuadrat plus 3y dy dx. Nah, selanjutnya masuk ke rumus. Kita cari integral yang ada di dalam dulu. Seperti cara yang pertama tadi, tinggal kita masukkan dengan batas atasnya 4, batas bawahnya 0, ketemu hasilnya 28x kuadrat plus 24. Nah, setelah integral pertamanya sudah kita ketahui, selanjutnya kita cari integral yang kedua dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Kita masukkan fungsi yang dari hasil integral pertama, yaitu 28x kuadrat plus 24 dx. Ketemu 28/3 x pangkat 3 plus 24x dengan batas atas 2, batas bawah 0. Nah, selanjutnya kita masukkan seperti tadi, ketemu hasilnya 122,67. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan dari teorema Fubini ini bisa menggunakan cara pertama atau cara kedua, karena dari cara pertama itu sama dengan cara yang kedua. Kok bisa? Nah, kita lihat hasilnya. Dari cara pertama ketemunya 122,67. Di cara yang kedua sama ketemunya, yaitu 122,67. Berarti kita mau gunakan cara pertama ataupun cara kedua sama saja. Tinggal kita pilih salah satu, bisa cara pertama atau cara kedua. Oke, selanjutnya kita masuk kesimpulan ya. Nggak terasa udah mau selesai nih. Nah, kesimpulan dari kedua
cara pengerjaan fungsi yaitu Riemann dan juga integral ganda, kita bisa ambil kesimpulannya yaitu setelah kita menghitung dengan menggunakan jumlah Riemann dan integral ganda, kita dapatkan nilai yang berbeda. Karena ketika kita menghitung dengan definisi, yang kita hitung adalah baloknya. Sedangkan pada bentuk yang sebenarnya bukan balok yang utuh, melainkan balok yang bagian atasnya membentuk kurva, sehingga bagian atas balok ada kemiringan. Nah, sesuai dengan definisi Riemann, formula yang dipakai adalah luas alas dikali tinggi, di mana tinggi yang dipakai adalah titik tengah, sehingga jelas di situ ada selisih volume harusnya dari gambar yang sebenarnya dengan balok yang utuh. Nah, dari selisih itulah yang menyebabkan perbedaan antara perhitungan nilai eksak dan juga Riemann. Oleh karena itu, jumlah Riemann vs integral ganda ini berbeda. Nah, dari yang kita kerjakan tadi kan ketemu dari jumlah Riemann-nya yaitu 121,5 dengan integral gandanya 122,67. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan yang paling padat, yaitu semakin banyaknya partisi maka semakin mendekati perhitungan nilai eksaknya. Dan juga kebanyakan dari jumlah Riemann vs integral ganda ini nilainya selalu lebih besar integral ganda. Alhamdulillah, dari soal yang kita kerjakan bersama, semoga kita semakin paham dengan materi integral Riemann maupun teorema Fubini, dan semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua maupun bagi orang lain tentunya. Nah, untuk kalian yang mungkin masih kurang paham atau ada ketidakcocokan dengan materi yang saya sampaikan atau yang saya bahas, bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.